Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian tahu teh ini? Teh ini sangat segar karena dipetik dari daun teh pilihan. Makanya ketika kita meminumnya, tenggorokan kita merasa puas. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran adalah nutrisi bagi hati. Yang mana ketika kita membacanya, hati kita akan merasa tentram, damai, dan tenang. Maka kalian harus membaca Al-Quran setiap saat. Kapan saja, di mana saja, dan surat apa saja. Jangan dipilih-pilih waktunya, jangan dipilih-pilih suratnya, jangan dipilih-pilih tempatnya. Karena itu adalah tradisinya orang-orang yang sesat. Itu orang-orang ahli bid'ah, yang mana mereka mengira Al-Quran itu hanya Yasin saja, tidak ada surat lain. Mereka hanya membaca Al-Quran di malam Jumat saja. Suratnya pun surat Yasin saja. Sehingga mereka keluar dari tuntunan Rasulullah SAW. Itu tidak benar. Sebentar Kang Tung, saya mau nanya nih, apa iya agama itu melarang kita untuk melaksanakan ibadah tertentu di waktu tertentu dan dengan cara tertentu, kecuali ada hadisnya? Tentu saja, karena kan itu berarti bid'ah. Oh bid'ah. Kang Tung, sedekah itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau semisal antum rutin sedekah setiap sebulan sekali dengan cara menyisihkan 10% dari harta antum, lalu diserahkan kepada panti asuhan, itu boleh tidak? Boleh. Kok boleh? Padahal kan waktunya tertentu, tempatnya tertentu di panti asuhan, caranya tertentu dengan menyisihkan 10% dari gaji antum. Kok gak bid'ah? Iya, kok gak bid'ah ya? Kang Tung, dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, juz 3 halaman 69, dan ini lafaznya. Wa fi hadzal hadis ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi tahsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'mali shalihah wal mudawamah ala dzalik. Artinya, dalam hadis ini dengan berbagai jalur periwayatannya terdapat dalil akan bolehnya mengkhususkan amalan-amalan tertentu dengan hari-hari tertentu. Gitu Kang Tung. Banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah yang dilakukan di waktu tertentu, dengan cara tertentu, dan tempat tertentu. Meskipun kadang hadisnya mungkoti, tapi dalam kasus-kasus tertentu, hadis mungkoti itu masih boleh digunakan loh. Sesuai fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menetapkan bahwa hadis dhaif, mursal, mungqati, mu'addal, dan mauquf itu masih boleh digunakan kalau berbicara tentang fadhailul amal, atau dalam hadis tersebut terdapat janji-janji tentang keutamaan pekerjaan itu berupa pahala. Karena pahalanya begini, pahalanya begitu, atau jika begini, maka doanya digabulkan. Dan ini juga ijma, disepakati oleh para ulama dengan tujuan litarhib, atau supaya bersemangat. Seluruh ahli hadis sepakat bahwa hadis dhaif bisa digunakan sebagai dasar fadhailul amal. Jika ada orang yang alergi terhadap hadis dhaif yang dijadikan sebagai fadhailul amal, maka sudah dipastikan orang itu bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Kau ikut ahli hadis, apa ahli hadas? Lagian kan yang menentukan hadis hasan, sahih, dhaif, mudallas, munqati itu kan ulama, bukan nabi. Nabi kan tidak pernah mengatakan, oh ini hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Kamu bilang bahwa dalil itu adalah Al-Quran dan hadis. Berarti kamu menolak ulama Kang Tung. Kan ulama yang menentukan ini hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Ulama yang menentukan. Kang Tung.